warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan dengan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Freddy Ningratama dengan NIM 112. Yang kedua yaitu Faidatul Nur Afifah dengan NIM 37. Yang ketiga yaitu Sahar Nur Hanifah dengan NIM 46. Yang keempat yaitu Risma Nabila dengan NIM 70. Yang terakhir yaitu Fema Almaida Rizky dengan NIM 79. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang topik linear programming metode simplex. Nah, apa itu metode simplex? Metode simplex adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan suatu keputusan dalam adanya permasalahan yang berhubungan dengan pengalaman. Nah, di sini juga ada langkah-langkah penyelesaian metode simplex, yaitu yang pertama, ubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk standar. Yang kedua yaitu susun semua nilai ke dalam tabel simplex. Yang ketiga, tentukan kolom kunci yang masuk sebagai basis entering variabel. Yang keempat, tentukan baris kunci untuk melakukan variabel yang akan keluar dari baris kunci atau leaving variable. Yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Yang terakhir nomor 6 yaitu membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0. Ulangi langkah 3 sampai 6 sampai tidak ada nilai negatif pada barisan Z. Pembahasan selanjutnya adalah studi kasus yang berjudul optimalisasi keuntungan produk cake dengan metode simplex. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu keuntungan penjualan sebuah produk ditentukan dengan kesesuaian varian yang diproduksi oleh industri. Semakin tidak sesuai yang diproduksi, maka akan mengakibatkan kerugian dari penjualan produk yang diproduksi. Tetapi, jika produksi dengan bentuk varian sesuai dengan kebutuhan pasar, maka akan mengakibatkan keuntungan penjual baik dan semakin baik. Jumlah yang tidak diprediksikan dan dianalisa akan menjadikan produk berlebih dan akan menjadikan produk yang sia-sia. Sebaliknya, jika diprediksikan dan dianalisa dengan baik, maka akan menjadikan produk tidak jauh dari kebutuhan, sehingga produk tidak tersisa atau signifikan bahkan pas, sehingga keuntungan yang diperoleh akan menjadi lebih optimal. Penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan dengan metode program linear dengan metode simplex, sehingga dengan metode ini dapat menemukan jumlah produksi dengan keuntungan yang seoptimal mungkin. Di dalam rumusan masalah terdapat 3, di antaranya yang pertama adalah bagaimana bentuk model matematika yang terbentuk dari proses produksi bolu. Yang kedua yaitu berapakah keuntungan yang optimal dengan menggunakan metode simplex. Yang ketiga yaitu berapakah jumlah produksi bolu yang harus diproduksi sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, mengetahui bentuk model matematika yang terbentuk dari proses produksi bolu. Yang kedua yaitu mengetahui keuntungan yang optimal dengan menggunakan metode simplex. Dan yang ketiga yaitu mengetahui jumlah produksi bolu yang diproduksi sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian. Data penelitian awal yaitu data produksi bolu dengan rincian sebagai berikut. 1. Bolu brownies memerlukan terigu sebanyak 1,5 kg, gula putih 2 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, telur 2 kg, dan kokoa 180 mg untuk dijadikan 16 bolu brownies dalam produksi 1 hari. Yang kedua, bolu tape memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu tape dalam produksi 1 hari. Yang ketiga, bolu pisang memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu pisang dalam produksi sehari. Yang keempat, bolu keju memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok,
soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu keju dalam produksi sehari. Yang kelima yaitu bolu pandan, memerlukan terigu sebanyak 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu pandan dalam produksi satu hari. Yang keenam yaitu bolu marmer, memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 2 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu marmer dalam produksi satu hari. 7. Bolu Surabaya, memerlukan terigu 0,7 kg, gula putih 1 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 4 bolu Surabaya dalam produksi satu hari. Yang ke-8, bolu ketan hitam, memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu ketan hitam dalam produksi satu hari. Yang ke-9, bolu 3 rasa, memerlukan 1,3 kg terigu, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu 3 rasa dalam produksi satu hari. Dan yang terakhir, bolu lapis legit, memerlukan terigu sebanyak 1,3 kg, gula putih 3 kg, vanili 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 3 kg, pewarna setengah sendok, dan kayu manis setengah sendok untuk dijadikan 12 bolu legit lapis dalam produksi satu hari. Selanjutnya yaitu persediaan bahan mentah dalam satu hari, yaitu terigu 15 kg, gula putih 20 kg, benzoat 5 sendok, vanili 12 sendok, soda kue 6 sendok, telur 25 kg, kokoa 200 mg, pewarna 2 sendok, dan kayu manis 2 sendok. Untuk harga penjualan, bolu brownies dengan harga 30.000, bolu tape dengan harga 25.000, bolu pisang dengan harga 25.000, bolu keju dengan harga 25.000, bolu pandan dengan harga 27.000, bolu marmer dengan harga 32.000, bolu Surabaya dengan harga 36.000, bolu ketan hitam dengan memiliki seharga 30.000, bolu 3 rasa dengan harga 32.000, dan bolu lapis legit dengan harga 32.000 dengan keuntungan dari seorang penjualan sebesar 20%. Materi selanjutnya yaitu model matematika. Untuk jenis bolu dimisalkan B sehingga ada 10 variabel yaitu B1 sampai B10. Sedangkan untuk jenis bahan mentah dimisalkan dengan M sehingga terdapat 9 variabel yaitu M1 sampai M9. Model matematika yang terbentuk terdapat dua fungsi yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan sendiri rumusnya yaitu F sama dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai dengan B10. Sehingga mendapatkan hasil F sama dengan 6000 B1 ditambah 5000 B2 ditambah 5000 B3 sampai dengan 6400 B10. Yang dimana angka-angka tersebut didapatkan dari harga penjualan pada masing-masing jenis bolu dikalikan dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan yaitu sebesar 20%. Contohnya yaitu pada B1 jenis bolu brownies dengan harga penjualan Rp30.000 yang dikalikan dengan keuntungan 20% dari penjualan sehingga yang didapatkan yaitu sebesar Rp6.000. Begitupun seterusnya hingga B10. Pada fungsi kendala terdapat 9 fungsi yang dihitung dari masing-masing bahan mentah yang digunakan yang berjumlah 9, sehingga rumus fungsinya yaitu B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai dengan B9 kurang dari sama dengan jumlah persediaan bahan mentah.
Dimisalkan yang pertama yaitu pada bahan mentah tepung terigu didapatkan fungsi 0,15B1 ditambah 0,13B2 ditambah 0,13B3 ditambah 0,13B4 ditambah 0,13B5 ditambah 0,13B6 ditambah 0,07B7 ditambah 0,13B8 ditambah 0,13B9 ditambah 0,18B10 kurang dari sama dengan 15. Untuk 0,15 pada B1 didapatkan dari berdasarkan jenis bolu yang pertama atau B1 dalam produksinya yang membutuhkan 1,5 kg tepung terigu dibagi dengan jumlah jenis bolu yang diproduksi sebanyak 10, sehingga didapatkan 0,15, dan nilai 15 sendiri diperoleh dari jumlah persediaan tepung terigu sendiri yaitu sebesar 15 kg. Dalam fungsinya sendiri tertulis B1 sampai B10 dikarenakan tepung terigu yang dibutuhkan di semua jenis bolu atau pada 10 jenis bolu yang telah diproduksi. Apabila bahan tersebut digunakan pada salah satu jenis bolu, maka seperti fungsi ke-7, ke-8, dan ke-9 yang dimisalkan pada fungsi ke-7 yang rumusnya 18B1 kurang dari sama dengan 200. Nilai 18 sendiri didapatkan dari kebutuhan bahan sebanyak 180 mg dibagi dengan 10 hasilnya 18. Fungsi ini hanya sampai B1 saja dikarenakan kebutuhan bahan tersebut hanya diperlukan pada produksi jenis bolu yang pertama atau B1. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel simplex. Pada tabel ini terdapat jenis bahan yang digunakan dengan diberi kode M1 sampai M9 dan juga pada jenis produksi yang diberi kode B1 sampai B10 serta persediaan pada tabel tersebut. Pada M1 ini yaitu penggunaan tepung terigu dalam sekali produksi bolu brownies, dan M2 yaitu penggunaan gula pasir dalam sekali produksi bolu brownies, dan seterusnya tergantung jenis bahan yang dijelaskan. Kemudian yaitu hasil dari simplex. Hasil simplex ini terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang merupakan model matematika, akan tetapi dirubah menjadi model simplex sehingga terdapat penambahan yaitu OS1 sampai OS10. Hal ini berlaku untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Selanjutnya hasil iterasi maksimum dari simplex. Pada tabel tertulis B1 sampai B10 dan M1 sampai M9 tidak memiliki nilai negatif. Setelah dilakukan 4 kali iterasi, didapatkan nilai yang optimum sehingga tidak dibutuhkan iterasi kembali. Pada RHS didapatkan nilai-nilai tersebut dari nilai ruas kanan masing-masing dari M. Kemudian terdapat solution yang pada B1 yaitu 0, B2 0, B3 0, B4 0, B5 0, B6 90, B7 10, B8 0, B9 0, dan B10 10. Kemudian untuk total RHS yaitu 712.000. Sehingga interpretasinya adalah B6 dengan bentuk produksi bolu marmer dengan jumlah 90 pitch, B7 bentuk produksi bolu Surabaya dengan jumlah 10 pitch, dan B10 bentuk produksi bolu lapis legit dengan jumlah 10 pitch. Jumlah keuntungan maksimumnya yaitu Rp712.000. Pembahasan 1. Bentuk model matematika yang terbentuk diperoleh dari produksi per hari dengan banyak awal produksi masing-masing bolu berbeda dengan bahan dasar yang berbeda, yaitu A. Fungsi tujuan yang mempunyai rumus F kurung buka B1, B2 hingga B10 kurung tutup, yaitu 6.000 B1 ditambah 5.000 B1 hingga 6.400 B10. B. Fungsi kendala 0,15 B1 ditambah 0,13 B1 hingga 0,18 B10 kurang dari sama dengan 15. 0,2 B1 ditambah 0,15 B1 hingga 0,3 B10 kurang dari sama dengan 20. 0,05 B1 ditambah 0,05 B1 hingga 0,05 B10 kurang dari sama dengan 5. 0,1 B1 ditambah 0,1 B1 sampai dengan 0,1 B10 kurang dari sama dengan 12.
0,05 P1 ditambah 0,05 P1 hingga 0,5 P10 kurang dari sama dengan 6. 0,2 P1 ditambah 0,2 P1 hingga 0,3 P10 kurang dari sama dengan 25. 18 P1 kurang dari sama dengan 200, 0,05 P10 kurang dari sama dengan 1, dan 0,1 P10 kurang dari sama dengan 0,1. Yang kedua, hasil optimum keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode simplex yaitu sebesar Rp712.000. 3. Produksi yang menjadikan keuntungan maksimum yaitu produksi bolu marmer 90 paks, bolu Surabaya 10 paks, dan bolu lapis legit 10 paks. Artinya bahwa di tempat UKM tersebut lebih ditingkatkan produktika tersebut dan tidak mengabaikan produksi yang lain walaupun produksinya tidak banyak, serta memperhatikan juga hasil penjualan dengan memadukan prediksi penjualan dengan dipadukan oleh produksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.